Sebuah cerita pendek karya Ida Item. Pernah gak sih kamu menyukai seseorang lewat cerita orang lain? Tanpa pernah bertemu dengannya secara langsung? Terdengar aneh ya? Bisa-bisanya menyukai orang hanya dari cerita orang lain. Yang ketemu saja belum. Bukannya ini biasanya sih, suka sama seseorang itu lewat sebuah pertemuan dulu ya. Setidaknya tahu tampangnya lah. Penggemar suka sama idolanya aja setelah kenal kan? Setidaknya setelah lihat penampilan atau aksi mereka. Itu mungkin yang biasanya terjadi. Tetapi kadang ada hal di luar kebiasaan yang bisa terjadi kan? Nah, hal di luar kebiasaan ini yang sedang terjadi padaku. Ya, aku suka sama seseorang lewat cerita orang lain. Orang lain di sini adalah sahabatku sendiri, Dina. Jadi, lewat cerita Dina ini, aku jadi menyukai seseorang. Gara-gara Dina sering cerita tentang orang ini, aku jadi seperti mengenalnya. Gara-gara rutin mendengar kisah dia lewat Dina, aku seperti sudah mengenalnya lama. Lalu tumbuh rasa suka, lalu jatuh cinta. Ku cinta padamu, namun kau milik sahabatku, dilema. Aku dan Dina berteman sejak kuliah. Kami bukan teman satu fakultas atau satu kampus. Kami berteman karena kami menghuni rumah kos yang sama. Kami sama-sama kuliah di Solo, aku dari Surabaya dan Dina dari Malang. Sama-sama dari Jawa Timur, sama-sama suka belusuan di pasar cari camilan yang enak, sama-sama suka nonton drama Korea, cocok lah kita. Akhirnya jadi teman dekat, sampai saat ini. Saat kami sudah lulus dan ternyata kita sama-sama dapat pekerjaan di kota Jakarta. Meski sama-sama di Jakarta, kami tidak mudah bertemu. Beda kos, beda tempat kerja, beda kegiatan, membuat kami jarang bertemu. Sampai akhirnya kami memutuskan untuk selalu bertemu seminggu sekali, setiap hari Rabu sepulang kerja. Bisa sekedar ngopi-ngopi atau makan malam bareng, yang penting bertemu seminggu sekali untuk saling cerita kegiatan masing-masing. Kalau salah satu dari kami gak bisa karena pekerjaan atau hal lain, tidak ada sih hari pengganti. Yang ada, kami akan bertemu Rabu minggu depannya lagi. Rutinitas ini menyenangkan. Aku dan Dina bisa saling tukar cerita drama Korea, gosipin teman kantor masing-masing, curhat gebetan, sampai kemacetan jalan raya. Semua tema obrolan seru-seru aja. Karena buat aku dan Dina, pertemuan kami lebih bikin senang hati. Sementara cerita lainnya adalah bumbu. Itu saat-saat dulu ya, sebelum Dina mengenal seseorang bernama Andre. Satu Rabu malam hari rutin aku dan Dina bertemu. Dina dengan mata berbinar-binar menceritakan pertemuannya dengan seorang cowok di sebuah pesta ulang tahun teman kantornya. Namanya Andre. Nampaknya Dina menyukainya. Binar di matanya tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Aku ikut senang. Dina bercerita tentang Andre dengan semangat. Senyum dan tawa tak hilang dari wajahnya selama menyebut nama Andre, cowok yang ditaksirnya itu. Mereka sudah saling bertukar nomor handphone, tetapi belum ada obrolan apapun sejak pertemuan pertama mereka. Dina gak mau maju duluan kalau Andre gak menghubungi dia. Ya sudah, menurut Dina itu berarti memang sampai di situ saja hubungan mereka. Pasrah amat ya. Aku tertawa mengiyakan omongannya. Aku dan Dina sama-sama tipe yang gak punya keberanian buat maju duluan untuk masalah cowok. Aku salut sama teman-teman cewek yang maju duluan dan kemudian jadian. Karena memang ada cewek-cewek tipe yang kayak kami ini jauh dari rasa berani untuk maju duluan. Jadi Rabu malam itu kami habiskan hanya dengan ngobrolin soal Andre. Andre yang tidak terlalu tinggi tetapi badannya tegap. Andre yang datang ke pesta dengan memakai atasan biru garis-garis dan celana jeans.
Andre yang punya banyak cerita lucu yang membuat pesta jadi meriah. Andre yang suka banget sama sate ayam. Cerita tentang Andre entah diulang berapa kali. Kami tertawa sampai sakit perut karena obrolan Andre ini. Dina belum punya banyak info soal Andre. Jadi yang dia ceritakan yang dia tahu saja. Dan aku yang dengerin ceritanya juga asik-asik aja. Melihat Dina senang, aku juga senang. Rabu berikutnya, lagi-lagi cerita Andre mewarnai pertemuan kami. Bahwa Andre sudah menyapanya lewat WA dan mereka sudah sering ngobrol di WA. Aku mendengarkan dengan penuh perhatian cerita Dina. Wajah ceria Dina, senyumnya yang tak pernah hilang dari wajah manisnya, dua tangannya yang selalu bergerak saat bercerita, berikut jari-jari tangannya yang cantik ikut menari-nari saat menceritakan Andre. Punya gebetan memang menyenangkan. Apalagi kalau sikapnya bikin GR. Rasanya seperti dia berbalas naksir, lalu jatuh cinta yang berjuta rasanya. Dina membuatku juga ingin punya seseorang yang menarik perhatianku. Sayangnya belum terjadi. Hari Rabu yang kami tunggu-tunggu kembali datang. Dina bilang dapat bonus dari kantornya, jadi mau traktir aku di resto sebuah hotel. Resto langganan kami juga. Tetapi kami kesini hanya saat dompet kami sedang tebal banget. Maklum, harganya lumayan pricey. Kami memilih duduk di bangku dekat pilar. Setelah memesan makanan, kami bertukar kabar dan cerita selanjutnya adalah tentang Andre. Setelah memesan makanan, kami bertukar kabar dan cerita selanjutnya adalah tentang Andre. Kali ini Dina menceritakan Andre dengan lebih tenang. Hubungan mereka sudah semakin dekat dan sudah ada acara keluar bareng. Semakin banyak info tentang Andre yang dia ceritakan, semakin bisa aku ngebayangin kayak apa Andre ini. Ya, aku hanya bisa ngebayangin karena Dina belum punya fotonya. Foto Andre yang dia punya, foto bareng-bareng pertemuan pertama di pesta dulu hampir semuanya blur. Dan meski sudah beberapa kali pergi bersama, gak kepikiran mereka untuk foto bareng. Foto profilnya di WA pun bukan wajah dia, tetapi foto anjing jenis herder miliknya. Jadi dari cerita Dina, aku mencoba membayangkan seperti apa Andre ini. Lalu hari Rabu berikutnya cerita tentang Andre semakin mengalir lancar dan aku menikmatinya. Sangat menikmati cerita Dina tentang Andre ini. Hampir 2 bulan berlalu, hanya lewat cerita Dina, aku seperti sudah mengenal sosoknya. Aku tahu bagaimana sikap dan perilakunya. Apapun tentang dia, semuanya menyenangkan hatiku. Semua cerita tentang Andre membuatku merasa seperti ditambah energi. Aku merasa tambah bugar, tambah happy, tambah ceria. Pokoknya, semua hal yang bikin senang berkumpul di diriku saat mendengar cerita Dina tentang Andre. Kalau di awal Dina menceritakan tentang Andre, aku merasa senang-senang saja. Seiring berjalannya waktu, entah kenapa, cerita tentang Andre ini menjadi daya tarik sendiri buatku. Rasa senang bertemu dengan Dina sepertinya terkalahkan oleh penantianku mendengar cerita Dina tentang Andre. Rasanya tak sabar aku ingin bertemu Andre. Aku merasa seperti akan bertemu gebetan. Aku gak kenal Andre, tapi sepertinya aku sudah naksir. Aku jatuh hati lewat cerita-cerita Dina. Ya, inilah yang aku rasakan. Aku gak tahu apakah orang lain pernah merasakan apa yang aku rasakan ini. Menyukai seseorang lewat cerita orang lain. Temukan apa arti di balik cerita. Hati ini terasa berbunga-bunga, membuat seakan aku melayang. Dari Dina aku tahu, Andre anak kedua dari 4 bersaudara. Kakak cowoknya sudah menikah, punya anak 1, tinggal di Jambi. Adik cewek pertamanya sudah dilamar, tahun depan akan menikah. Sekarang jadi dosen di Bogor. Adik bungsunya kuliah di Malaysia. Ayah dan ibu Andre saat ini tinggal di Semarang. Andre hobi main basket. Sejak remaja sudah ikut klub basket dan sekarang masih aktif. Sudah 2 tahun ini Andre kerja di bidang perhotelan di Jakarta.
Sebelumnya dia kerja di Bandung. Andre punya hobi memasak, suka banget bikin sop buntut. Sangat menyukai minuman coklat panas dan alergi makanan laut. Siapapun yang berada di dekatnya akan banyak ketawa, karena dia selalu punya cerita lucu. Kepandaiannya menceritakan hal lucu membuatnya sering diminta jadi MC di acara-acara non-formal teman-temannya. Di Jakarta ini, Andre tinggal bersama dua temannya, Freddy dan Dani. Dua teman kuliahnya dulu. Mereka menyewa rumah bersama. Andre sudah 2 tahun ini jomblo. Tentunya kabar ini menyenangkan buatku. Sebentar, kok buat aku? Harusnya buat Dina dong. Kan Andre gebetan dia. Lalu kenapa aku ikut senang? Sudah pasti bukan senang karena Dina bisa jadian sama Andre. Tapi aku ingin Andre jadi pacar aku. Gila, gak mungkin. Apa maksud kamu nih Ken? Aku bicara dengan diriku sendiri dengan perasaan yang campur aduk. Andre itu gebetan Dina, teman kamu, sobat kamu. Kamu mau jadi perebut gebetan orang? Masih gebetan sih memang, karena mereka belum jadian. Tapi ya, mau belum jadian atau udah jadian, gimana sih? Kok tiba-tiba kamu tunjuk tangan mau jadi pacar Andre? Aku masih berantem dengan diriku sendiri ketika tiba-tiba ada pesan masuk. Dari Dina. Dina memberi kabar tentang Andre. Mereka sudah jadian dan Rabu depan aku akan dikenalkan sama Andre. Aku memandang pesan Dina dengan perasaan yang makin campur aduk. Aku senang mereka jadian. Tapi ada rasa tidak rela kenapa mereka jadian. Rasa sedih muncul karena kenapa Andre bertemu dengan Dina lebih dulu. Apakah kalau aku mengenalnya lebih dulu, aku yang akan jadi pacarnya? Jengkel juga sih. Kenapa Dina bisa mendapatkan Andre? Cowok yang menurut aku menyenangkan itu. Kenapa bukan aku? Aku mencuci muka untuk menyadarkan diriku sendiri. Aku mencoba berpikir jernih. Apa yang sebenarnya terjadi pada diriku? Aku memang ingin jatuh cinta dan punya pacar. Tetapi jatuh cinta dengan pacar teman tidak ada dalam agendaku. Lalu, yang lebih bikin aku pening, kenapa aku punya perasaan ingin memiliki dia? Sementara aku tidak mengenalnya. Iya kan? Aku baru mau bertemu dia Rabu depan. Lalu, kenapa perasaan ini muncul? Bagaimana perasaan ini bisa datang hanya dari mendengar cerita dari Dina? Aku melakukan meditasi untuk menenangkan diriku. Memang agak tenang. Tetapi perasaanku semakin gak jelas. Aku malah jadi sering berdebar setiap kali mengingat hari Rabu depan akan berkenalan dengan Andre. Debar-debar senang, seperti akan bertemu seseorang yang sudah aku nanti bertahun-tahun. Gimana ini? Apa yang terjadi dengan diriku? Rabu pukul 7:30 malam, aku sudah duduk dan memesan kopi susu di kafe langganan. Dina mengirim pesan akan datang 5 menit lagi. Aku kembali menenangkan hatiku. Sejak Dina ngasih tahu kalau mereka jadian, tidurku jauh dari nyenyak. Pikiranku berlarian kesana kemari setiap akan tidur. Aku pun jadi sering terbangun dan sulit tidur kembali. Gak mungkin aku menyalahkan Dina karena dialah aku jadi tahu Andre. Aku berharap perasaanku akan berubah normal saat nanti aku bertemu dengan Andre. Ya, ikut senang saja bertemu dan berkenalan dengan pacar baru sahabatku. Tapi bagaimana kalau perasaan suka ini tetap menetap? Atau malah semakin menjadi? Gimana kalau sebuah tepukan di bahu mengagetkanku? Aku menoleh dan melihat Dina tertawa senang melihatku. Kami berpelukan. Dina bilang Andre sedang cari parkir karena di lobi depan kafe sudah penuh mobil. Dia turun duluan supaya aku tidak terlalu lama menunggu sendirian. Lalu dia pamit mau pesan minuman dulu di meja kasir. Aku mengangguk dan menunggunya. Aku dan Andre saling berjabat tangan. Tangannya hangat. Ada rasa malu di diriku. Aku tersipu. Ya, hanya aku sendiri yang tahu bahwa aku tersipu malu saat kami berkenalan. Tidak ada yang memperhatikan reaksiku.
Dina pun sudah langsung menceritakan tentang aku pada Andre. Mungkin sebelumnya Dina sudah menceritakan aku sekilas. Hanya kali ini lebih lengkap. Bahwa aku penyuka keripik singkong. Jadi kalau suatu saat Andre dapat tugas keluar kota dan melihat keripik singkong, bolehlah beli buat oleh-oleh untuk aku. Dina baik banget. Dan Andre tergelak mendengar kata-kata Dina. Ya Tuhan, betapa gantengnya Andre saat terbahak seperti itu. Bikin aku deg-degan. Dina duduk di antara kami. Sesekali aku mencuri pandang ke Andre. Apa yang aku lihat di dirinya? Tidak jauh dari bayanganku. Sebagai pemain basket, badannya tampak bugar dan atletis. Senyumnya manis, apalagi kalau tertawa. Cakep. Wajahnya ramah, sangat menyenangkan untuk yang mengenalnya sebagai teman baru. Dan benar seperti yang diceritakan Dina, Andre pandai membuat suasana ceria. Aku dan Dina tertawa mendengar koleksi cerita lucunya. Rabu malam itu, aku jatuh hati pada Andre. Ku terpikat pada tutumu, aku tersihir ciummu, terkagum pada pandangmu, caramu melihat dunia. Waktu berlalu, 3 bulan Dina jadi pacar Andre. Dan 3 bulan juga aku diam-diam mempunyai perasaan istimewa pada Andre. Aku ingin menghentikan perasaanku, tapi sulit. Setiap hari Rabu aku dan Dina tetap bertemu. Sesekali Andre menjemput Dina dan menemani Dina menungguku sampai aku dapat taksi untuk pulang. Dan aku merasa Andre lah yang menemaniku menunggu taksi, bukan Dina. Senang rasanya Andre menemaniku sampai taksi datang. Andre juga tak segan membantuku membawakan barang saat kami bertiga belanja bareng. Desir-desir halus di jantungku, mau tak mau membuat wajahku panas. Rasa malu, gak percaya, bangga, dan bahagia campur aduk jadi satu. Gimana caranya meniadakan rasa suka ini kalau sikapnya padaku malah semakin menumbuhkan rasa sukaku padanya? Aku bertahan dengan perasaanku. Hubunganku dengan Andre pun tetap sebatas dia pacar sahabatku. Dia hanya ada pada saat aku bersama Dina. Aku dan Andre bisa ngobrol seru tentu bersama Dina. Tidak ada momen aku dan Andre tanpa Dina. Tidak ada momen kirim-kirim pesan lewat WA antara aku dan dia. Tidak ada momen istimewa, tetapi dia punya tempat istimewa di hatiku. Sampai-sampai kalau Dina bilang akan dijemput Andre, maka Rabu itu akan menjadi hari cantikku karena aku sengaja tampil istimewa. Melihat penampilanku, Dina akan memujiku dan meledek. Pasti aku lagi naksir seseorang. Aku menanggapinya dengan tertawa kecil. Bulan kelima mereka pacaran, tidak ada yang berubah. Aku tetap menjadi pemuja rahasia seorang Andre. Tidak ada larangan untuk menyukai seseorang, siapapun itu. Iya kan? Dan aku paham apa yang tidak boleh aku lakukan dengan perasaanku ini. Aku menyayangi Dina. Aku tidak mau menyakiti hatinya. Jadi perasaanku pada Andre aku pendam dalam-dalam. Tetapi rencana tinggal rencana. Karena di luar rencana, perasaan sukaku makin tidak bisa aku kendalikan. Bayangan Andre semakin sering mengunjungiku. Mungkin sebenarnya aku yang mengundangnya untuk mengunjungiku. Setiap kami bertemu, aku selalu punya alasan untuk membuat dia melakukan sesuatu untukku. Minta tolong bukain botol minum lah, minta tolong menggeser kursi lah, atau bahkan sekedar mengambilkan tisu yang sebenarnya sangat mudah aku ambil sendiri. Andre dengan senang hati melakukannya, dan Dina dengan tawa riangnya mendukung keinginanku dengan ikutan mengulang permintaanku pada Andre. Sesekali tanganku dan Andre bersentuhan, membuat desir-desir halus mendatangi jantungku. Apakah Andre merasakan hal yang sama? Lalu aku melihat ke arahnya. Yang aku lihat, Andre sedang memandang Dina dengan penuh cinta. Sadar nih Ken, apa yang aku harapkan? Kamu itu siapa nih Ken? Sayangnya, fakta itu tidak membuat perasaanku ngambek dan berhenti menyukainya.
Tidak ada yang berubah, apalagi kami bertiga jadi sering foto bareng. Aku jadi punya foto dia. Ditambah lagi, Dina juga sesekali mengirim foto berdua saat mereka berada di tempat yang sering aku dan Dina datangi. Koleksi foto Andre di handphoneku pun lumayan banyak. Foto yang sering aku pandangi kalau aku tidak bisa tidur. Inginnya mimpi tentang dia. Tetapi itu belum pernah terjadi. Hari ini, Rabu kesekian aku janjian bertemu Dina. Sebelum aku memesan taksi online, temanku bilang ada yang mencariku dan menungguku di lobi. Jangan-jangan Dina kasih kejutan dengan menjemputku. Ini sudah pernah terjadi sebelumnya. Kalau klien dia dekat dengan kantorku, biasanya dia datang menjemputku tanpa bilang-bilang dulu. Aku bergegas ke lobi. Saat aku mengedarkan pandangan di lobi mencari Dina, namaku dipanggil seseorang yang suaranya akrab di telingaku. Andre? Kok Andre? Antara senang dan bingung aku menatapnya. Sebelum aku bertanya, Andre bilang Dina memintanya untuk menjemputku karena dia sedang berada di area dekat kantorku. Sebentar, jadi nanti hanya aku dan Andre yang berada di mobilnya. Bermimpikah aku? Aku gak pernah membayangkan ini terjadi. Aku panik. Gimana kalau aku tidak bisa mengendalikan diriku berada di dekatnya? Tepatnya di sebelahnya, di mobilnya. Gimana kalau Andre curiga dengan sikapku yang salah tingkah? Gak karuan nanti. Gimana ini? Jantungku berdebar keras. Aku senang, tapi aku juga takut. Keringat dingin bercucuran. Aku menelan ludah untuk kesekian kalinya. Aku menahan diri untuk tidak menangis. Aku menyibukkan diriku dengan handphoneku. Please, tolong hapus semua bayangan aku dan Andre berdua dalam mobil. Andre ternyata tidak sendiri. Dia datang bersama temannya. Dia diminta Dina untuk menjemputku karena satu arah dengan tempat meeting yang akan dia datangi. Jadi dalam mobilnya bukan aku yang duduk di sebelahnya, tapi temannya. Kacau, semua kacau. Ya pikiranku, ya hatiku, ya suasana saat itu. Rabu malam itu pertemuanku dengan Dina tidak berlangsung lama. Aku merasa kurang enak badan. Sepertinya hati dan pikiranku yang kacau membuatku pusing dan meriang. Perlahan mimpi rasa mengganggu. Ku coba untuk terus menjauh. Perlahan hatiku terbelenggu. Ku coba untuk lanjutkan hidup. Aku memang kecewa melihat ada teman Andre dalam mobilnya tadi. Aku tak bisa berdua dengan Andre, momen yang aku impikan. Tapi sebenarnya aku lebih takut melihat reaksi yang panik dan nyaris tak terkendali melihat Andre sendirian menemuiku. Aku merasa aku bisa mengendalikan diriku, tapi ternyata tidak. Berada dekat Andre ternyata bisa membuat aku lupa diri. Tidak peduli lagi ada Dina atau tidak nantinya. Rasa suka yang menguasaiku sepertinya bisa membuat aku melakukan sesuatu yang tidak bisa aku duga. Yang mungkin memalukan diriku, yang mungkin menyakiti hati Dina. Kesadaran ini tiba-tiba muncul dalam diriku. Sudah 2 kali Rabu berturut-turut aku tidak bertemu Dina. Pekerjaan menjadi alasanku untuk tidak datang di pertemuan Rabu kami. Sejak kejadian Andre menjemput di kantor, aku memilih untuk menenangkan diriku dulu. Aku tidak ingin bertemu Andre. Jadi, mau tak mau, aku jadi tidak bisa juga bertemu Dina. Gimana kalau Andre menjemputnya? Di mana aku bersembunyi? Apa yang harus aku lakukan? Menghindari Dina terus-menerus juga tidak bisa. Dia pasti curiga. Aku harus menyelamatkan diriku. Dina dan Andre sudah aman, tidak perlu diselamatkan. Aku yang terombang-ambing ini yang harus segera menentukan arah. Aku yang galau pun melarikan diri ke pekerjaan. Aku yang jarang aktif di acara kantor, jadi seksi sibuk acara ulang tahun kantor yang diselenggarakan di Puncak. Aku pun sempat bolak-balik Jakarta Puncak, supaya pikiranku tidak memikirkan Andre, yang masih saja mengunjungiku.
Semua koleksi foto dia sudah tak ada di handphoneku. Sayangnya, dia masih menetap di hatiku. Aku mengirim beberapa foto aku dan tim kantor ke Dina, supaya dia tahu dan percaya kalau aku memang sedang sibuk. Namun, kesibukan apa yang harus aku jadikan alasan lagi kalau acara ulang tahun kantor ini sudah selesai? Teman-teman kantor memberi selamat karena acara kantor berlangsung seru dan sukses. Semua senang, banyak yang cocok dengan makanan pilihan panitia. Sebagian belum bisa move on dari lagu-lagu yang dinyanyikan oleh band pengisi acara. Aku pun senang, coba saja mereka tahu apa alasanku jadi seksi sibuk tahun ini. Rabu berikutnya, aku tidak punya alasan lagi untuk tidak bertemu Dina. Aku tidak begitu antusias karena aku benar-benar ingin menghindari Andre. Aku gak mau satu meja dengan dia. Aku gak mau ngobrol dengan dia. Semua demi keselamatan hati dan hidupku. Tapi gimana caranya? Karena hatiku masih lemah berhadapan dengan dia. Aku masih menyukainya. Dina memelukku erat. Kangen banget katanya. Karena lama tidak bertemu denganku. Dina bilang Andre tidak bisa menjemputnya nanti. Aku merasa lega. Hanya sesaat. Karena lalu telepon Dina berdering. Dari Andre yang bilang akan menjemputnya. Aku mencoba menenangkan diriku. Aku sudah tidak konsen bercerita. Juga sudah tidak fokus mendengarkan apa yang dikatakan Dina. Lalu teleponku berdering. Nomor kantor yang menelpon. Tumben banget. Aku mengangkat telepon dan di saat itu aku melihat Andre datang. Aku memberi kode pada Dina bahwa aku sedang menerima telepon dan berjalan agak menjauh. Aku merasa detak jantungku terdengar keras sekali sampai membuat tanganku gemetar memegang handphone. Bu Soma, atasanku, yang menelpon, menanyakan apakah besok bisa keluar kota ke Bali untuk menggantikan rekanku yang sakit selama 1 minggu. Tanpa pikir panjang, aku langsung mengiyakan. Bu Soma terdengar bernafas lega dan mengucapkan terima kasih beberapa kali. Masih tanpa pikir panjang, aku spontan menawarkan diri untuk bisa lebih sering tugas keluar kota. Bahkan kalau diperlukan, dipindah tugaskan keluar Jakarta. Bu Soma tertawa dan akan memikirkan hal itu. Kinerjaku yang baik, apalagi melihat kerja maksimalku saat kantor ultah kemarin, sepertinya ada peluang bagus untuk aku pindah tugas ke kota lain. Bu Soma masih bicara tentang beberapa kota yang mungkin aku datangi sebelum menetapkan aku pindah tugas ke kota mana. Aku sudah tidak bisa berpikir jernih. Aku hanya ingin segera berlalu dari Andre. Sampai akhirnya Bu Soma mengakhiri obrolan dengan mengajakku bicara khusus soal pindah tugas ini setelah aku pulang dari Bali. Aku mengucapkan terima kasih dan menutup telepon. Aku berbalik menuju tempat Dina dan Andre duduk. Aku terhenti, kakiku seperti tertahan. Dari tempat aku berdiri, aku melihat Andre sedang mengacak-ngacak rambut Dina sambil menatap Dina. Dengan pandangan teduh, pandangan sayang, pandangan yang aku gak tahan lagi. Aku mengambil nafas panjang dan mengeluarkannya dengan panjang pula. Aku merasa mataku memanas. Tidak hanya mataku, tetapi juga hatiku. Ada rasa cemburu. Aku takut gak bisa mengendalikan diriku. Suaraku agak bergetar saat bilang ke Dina kalau aku harus segera pulang. Karena besok ada tugas mendadak keluar kota. Ya, Dina tampak kecewa, tetapi bisa memahami. Bahkan dia langsung menawarkan diri untuk mengantarkan aku pulang ke kos. Bersama Andre tentunya. Oh tidak, ini tidak boleh terjadi. Aku menolaknya. Aku bilang ada beberapa hal yang harus aku beli. Jadi aku harus mampir ke beberapa tempat. Dan aku sudah memesan taksi. Untung Dina bisa menerimanya. Aku bergegas keluar kafe setelah semua barangku masuk tas. Dina memelukku. Dan Andre, tahukah kalian apa yang Andre katakan?
Jangan lupa minum vitamin nih Ken, supaya badan tetap fit. Tenang nih Ken, tenang. Mendengar kata-kata Andre, langsung ada deburan keras di jantungku. Aku pun merasa tiba-tiba ringan dan melayang mendengar kata-kata penuh perhatian itu. Rasanya aku ingin berlari memeluk Andre. Aku melambai ke Dina dan Andre, lalu menutup jendela mobil begitu taksi yang aku pesan berjalan. 5 detik kemudian, aku sudah terisak. Aku tidak peduli pandangan bingung Pak sopir lewat kaca spion. Aku menangis. Dina, maafkan aku menjauh dari kamu. Jatuh cinta pada pacar kamu tidak aku rencanakan. Aku gak tahu apakah pelarian yang aku lakukan ini adalah jalan keluar terbaik. Tetapi setidaknya, untuk waktu yang entah sampai kapan, aku bisa menghindari Andre. Dan untuk waktu yang entah sampai kapan juga, aku memilih menjadi pemuja rahasianya. Tuhan sampaikan kepadanya, ku kagumi dia dari jauh.